Ya, terima kasih saudara-saudara. Ya, kita teruskan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Saya kasih waktu 2 menit. Nah, apa yang terjadi kalau global pricing basic pricing itu tidak tercapai? Ya, tentu banyak masalah. Ini saya berikan pengalaman pribadi saya, ya, dalam pemasaran. Dulu sekali, saudara belum lahir itu, sekitar tahun 73, 72, 73, ketika saya menjadi marketing manager dari Johnson Wax, Samuel S.C. Johnson & Son, Samuel Curtis Johnson. Ya. Nah, di situ saya dapati perusahaan Amerika itu, di mana saya menjadi marketing manager, menjual Raid Mosquito Coil, RMC, yaitu obat nyamuk bakar. Raid, harga Raid Mosquito Coil saya, ya, satu pak isinya 10, 5 karena kalau kita buka 5 itu biasanya, ya, menjadi 10, ya. Nah, di situ saya menjual dengan harga Rp80. Kompetitor kita di pasar, kompetitor saya di pasar, dan yang market leader dibuat di Ancol, namanya cap kepala kambing, ya, kepala kambing itu dijual Rp60. Rp60. Dia tidak perlu pasang iklan, dia tidak perlu transfer 4%, ya, ke Amerika seperti saya, dan costing saya. Nah, jadi perbedaan harganya waktu itu saya 80, mereka 60. 60 itu bedanya Rp20. Nah, ketika auditor Johnson Wax, S.C. Johnson datang dari Amerika, ya, dilihat Raid Mosquito Coil, ya, gross profitnya, laba kotornya berapa? Ternyata rendah, 30-an%. Nah, saya dimarahin, you cannot do that, karena dengan GP, ya, di bawah 30%, it is not allowed, tidak diizinkan. Ya, GP kita mesti paling sedikit 50%. Nah, matilah saya. Saya jelaskan, look, ya, saya bilang dengan auditor Amerika itu, saya jual di bawah 30% GP, saya tidak perlu pasang iklan, ya, free of iklan, free of promotion. Ya, promotion maybe yes, but not advertising. Kenapa begitu? Ya, kita beriklan atas nama Raid aerosol, Raid yang otomatis itu, yang semprot-semprot. Nah, itu GP-nya tinggi, hampir 70%. Jadi kita mengiklankan Raid aerosol, semprot-semprot. Nah, karena ada Raid juga di situ, nanti ada efeknya di mana Raid Mosquito Coil juga populer. Mau nggak bisa, dia bilang. Nah, dia datang ke bos saya, general manager saya, Tito Adat. Dia komplain juga, dia nggak bisa deh. Ya, next time I come back, katanya, ya, ini harus ditinggikan. Kita sebagai auditor Amerika tidak mengizinkan, apalagi sampai below 30%. Terus juga ada Raid spray, mosquito spray, ya, cairan yang disemprot-semprot, zaman dulu kan ada. Nah, itu pun GP-nya rendah sekali. Terus ketika dia pulang, bos saya bilang, wah, gimana nih? Ya, kita pasti nggak bisa naikkan. Kita Rp80 saja sudah kalah dibandingkan cap kepala kambing. Ya. Nah, nggak bisa. Kalau kita naikkan, pasti kita bakal tambah rusak lagi harganya. Terkecuali cap kepala kambing naikin harga karena dia market leader. Kita lagi tunggu-tunggu, dia nggak pernah naikin harga. Rupanya dia happy dengan harga 60 sebagai perusahaan domestik. Gampang bikin, ya, obat nyamuk bakar itu gampang sekali. Cuman isinya paling banyak adalah serbuk gergaji itu.
ditambah lem, ditambah insecticide, ya, diaduk-aduk pakai lem, lengket dia, dan cetak. Tinggal punya mesin cetak apa tidak, dijemur kering jadi, gampang sekali. Nah akhirnya apa? Akhirnya kita diam saja. Nanti 3-4 bulan lagi dia datang lagi, masih tidak ada perubahan, dia marah-marah. Setelah dia pulang, dia tulis surat resmi itu dari kantor Amerika aja, ya, ke bos saya, terus sisanya ke saya. It is not acceptable, ada segala macam lah. Itu harus segera dinaikkan. Nah, nggak cukup kalau gross profitnya, laba kotornya kurang. Nah, akhirnya setelah dia datang ketiga kali, dia pulang, dia ngomel-ngomel lagi, saya bicara sama bos saya, what can we do? Nah, di situ kita bikin kesalahan yang salah. Kita bikin kesalahan yang salah. Saya, bos saya, dan saya masih baru, ya, masih muda, belum belajar, ya, pinter-pinter seperti sekarang. Ya, kalau sekarang saya gampang aja. Ya, pada waktu itu kita putuskan, kita ya, tutup operasi red mosquito coil, kita tidak bikin lagi. Toh gampang, karena banyak buruh-buruhnya itu buruh outsourcing kontraktor. Karena memang betul-betul ya, labor intensif. Harus ada yang ngaduk-ngaduk, ada yang mencetak, ada yang membakar, menjemur. Kalau tidak musim hujan, kita jemur di panas matahari supaya kering. Ada yang ngetes segala, tiap batch itu kita mesti tes. Ya, malam-malam kita taruh di satu tempat yang aman, dibakar, di sudut, besok pagi kita balik. Jadi lingkaran nyalahnya itu, ya, abunya harus bulat-bulat, tidak boleh ada yang putus di tengah jalan untuk testing itu. Dan akhirnya kita panggil kontraktor, kita nggak bisa lagi, kita tutup, thank you very much, kita bayar upah-upah mereka, sudah selesai. Saya bodoh. Kalau sekarang saya nggak mau begitu. Kalau saya sekarang harus bikin keputusan itu, toh kita harus tutup juga akhirnya. Saya naikin saja dari 80 menjadi 100 misalnya. Ya, naik 20% kan lumayan. GP-nya naik. Ya, nggak laku, ya itu harus tutup juga. Tapi kalau ketika saya naikin 100 terus harus tutup, saya bisa tulis surat maki-maki yang auditor itu. Nih, karena gue dengerin lu nih, ya, lu paksa suruh naik, akhirnya gue naikin. Ternyata penjualannya unblock. Not my fault, your fault. Jadi kalau sekarang, ya, sekarang saya udah bisa pinter dikit. Waktu itu belum. Ya, kita lihat orang bule aja kita masih takut-takut. Takut bahwa kita kan ya, punya namanya inferiority complex terhadap orang bule, ngeri gitu. Kita bangsa terjajah. Kalau sekarang enggak lagi. Ya, saya bisa ngomel-ngomel. Banyak mahasiswa saya orang bule. Ketika ya, saya mengajar menjadi guru besar di University of Canberra di Australia itu. Orang bulenya mahasiswa saya harus ikut, kalau nggak lulus loh. Seperti begitu aja ya. Jadi itu kesalahan. Jadi kalau kita punya posisi bukan market leader, kita naikin harga, kita pasti masuk ke jebakan Batman. Ya, kecuali kita punya kemampuan ya, advantageous teknologi yang hebat sekali. Nah itu kalau domestic pricing. Kalau ada pertanyaan silakan. Karena pada global pricing ada banyak macam lagi masalah-masalahnya. Ya. Nanti kita lihat cost. Ya, adalah ya, cost itu saya bilang tadi. Ya, artinya suatu art production cost merupakan ya, suatu basic pricing. Tidak boleh lebih dari cost. Terus juga ada experience curve. Apa ada experience curve? Ya, ketika saya baru buka pabrik roti, bakery, tentu hari pertama saya ya, memanggang roti, ya, dari 100 roti, mungkin yang gosong ya, 10. Karena saya belum pandai. Jadi yang dapat coba 90. Yang 10 angus, gosong. Ini nggak bisa dijual. Ini merupakan waste. Ya. Kenapa? Waste tidak laku, nggak ada yang mau. Kecuali kalau gosong-gosong dikit, saya makan sendiri aja. Tapi orang lain suruh beli, nggak ada yang mau. Jadi besok saya bakar, panggang, mungkin waste saya sudah berkurang.
tidak 10 tapi 5. Karena saya sudah boleh pengalaman. Nanti pada suatu saat kalau saya panggang roti ya, sebagai bakery, 100 roti 100-100-nya bagus. Nah ini namanya experience curve, kurve pengalaman. Ya, makin lama kita lakukan pekerjaan itu, kita makin mampu dan kualitas kita makin baik. Setiap industri memiliki experience curve seperti ini. Ini menentukan, karena apa-apa yang tidak baik menjadi waste product itu merugikan buat kita. Ya, cost itu. Jadi cost termasuk experience curve. Ya, makin pintar kita melakukan produksi tadi, kita makin ahli. Nah, kemudian competition, ini yang saya katakan tadi. Ya, posisi kita ada di mana? Apakah kita market leader, apakah kita market follower? Terkadang untuk barang-barang tertentu juga bergantung dari, ya, artinya basic factors pricing ini adalah demand. Demand itu kebutuhan. Ya, kadang-kadang demand itu, ya, menurut, ya, artinya kalau saudara belajar, ya, artinya mata kuliah yang mungkin sudah dapati sebelumnya, ya, yang namanya ekonomi Indonesia, perekonomian Indonesia atau perekonomian dimanapun, ya, ekonomi umum, saudara akan dapati demand itu ada dua macam. Ya, pada ekonomi umum, saya harapkan saudara masih ingat itu. Pertama-tama demand yang sebenarnya pertama kali, ya, demand yang elastis dan demand yang inelastis. Apa itu demand yang elastis? Demand yang elastis, demand yang berkurang kalau misalnya harganya kita naikkan. Ya. Nah, kemudian demand yang inelastis, ya, ialah demand yang walaupun harganya kita naikkan, kebutuhannya tetap bertahan. Ya, ini kadang-kadang agak juga tidak hitam putih seperti itu. Katakanlah beras. Beras di kota besar seperti Jakarta, demand-nya inelastis. Kalau misalnya harga beras naik, sekarang katakanlah 9.000 lah sekarang ini, yang bagus. Jadi 1.000 lagi, 1 kilo jadi 10.000. Ibu-ibu rumah tangga pasti akan beli beras, walaupun harganya naik. Nah bagi ibu-ibu rumah tangga, beras itu, ya, demand-nya inelastis. Berapapun harga naik, mesti dibeli, mesti disediakan di rumah. Lain perkara, misalnya kalau ibu-ibu ini ada di desa. Di desa, beras yang sama mungkin bisa menjadi harganya elastis. Kenapa dia elastis? Kalau naik Rp1.000 saja, menjadi 10.000, ibu-ibu di desa-desa, di gunung-gunung, mungkin nggak mau beli beras lagi, menjadi 10.000. Mereka memilih apa? Beli singkong, ya, beli singkong, atau beli ubi, kebanyakan beli singkong. 1 kilonya 2.000. Ya, kalau misalnya 10.000, ibu-ibu itu bisa mendapatkan 5 kilo singkong. Dia makan. Anaknya makan singkong, ya pakai lauk-lauk lah. Suami juga makan singkong. Yang penting ganjel perut, isi perut, dan karbohidrat. Dan tidak ada gengsi, karena tetangga-tetangga juga pada berebut beli singkong. Ya, tidak ada gengsi seperti di Jakarta. Wah, rumah si Anu tuh saya datang lagi makan singkong, udah nggak mampu beli beras. Itu kalau di Jakarta, ya, gengsi. Nah, kalau di desa gengsi ini tidak ada, apalagi di pedalaman. Ya, beli singkong, sebuah desa mungkin mayoritas beli singkong, kecuali yang paling kaya masih tetap beli beras, tapi mayoritas beli singkong. Sehingga demand kepada beras di desa itu menjadi inelastis. Mudah, ya, terpacu oleh apa? Terpacu misalnya oleh harga beli yang meningkat karena ada benda substitusinya. Ya, kalau kata Michael Porter itu, ya, substitution goods. Nah, ini adalah demand. Ini adalah, ya, basic pricing. Ya, ini juga berlaku buat international pricing.
seperti saya jelaskan tadi. Nah, ya, di sini adalah pricing basic seperti saya sudah jelaskan tadi, the role of cost. Ya, artinya cost ini paling penting. Baru experience curving, baru lain-lain. Makin kita pintar, makin experience, kita makin mengurangi waste. Sehingga experience kita bertambah baik. Nah, ini experience curve effect ini. Ya, makin ya, kita berhasil, ya, kita melihat accumulated production ini. Ya, kita lihat di sini kita lihat break even. Ya, di sini kita lihat. Nah, di sini anything ketika cost berkurang, nanti profit kita akan naik. Ini kurve seperti itu. Ini price competition, demand. Ya. Nah, kalau international marketing, ya, artinya tidak boleh melakukan dumping. Apa itu dumping? Dumping adalah menjual di luar negeri lebih murah, ya, daripada atau sama dengan harga, ya, penjualan di dalam negeri. Tidak mungkin, ya, karena pada penjualan luar negeri ada yang namanya escalation price, yaitu apa, shipping, freight, kan. Terus nanti ada import duty di negara tujuan, ya, ekspor itu. Terus ada inland transportation cost, jadi tidak mungkin. Nah, yang lain adalah demand yang barusan saya jelaskan tadi. Nah, ini beberapa contoh competitive value pricing. Ya, kita misalnya $20.000 adalah competitor's price. Ya, terus ada 3.000 is the premium for superior durability. Tambah lagi, kalau mau yang superior durability, tambah lagi. Jadi, ya, demikian kita minta apa, tambah lagi. Seperti kita bikin rumah saja. Ini kalau kita bikin rumah polos, belum dikasih keramik, ya, tapi sudah ditembokin, temboknya masih abu-abu, semen, nah sekian. Kalau kita mau pasang keramik lagi, sekian. Ya, keramiknya keramik apa? Ya, keramik yang misalnya platinum mahal lagi. Kalau kita mau pakai granito mahal lagi. Kalau kita mau pakai marmer lebih mahal lagi. Ya, dinding keramiknya, belum lagi dindingnya. Ya, dindingnya mau, ya, pasti pakai turf firing kalau ada listnya. Kalau tidak, polos ya keramik biasa. Tapi tidak ada banyakkan keramik itu dinding dikasih turf firing, ya, yang pemanisnya, yang lapis-lapis seperti itu. Nah, kalau kita pakai marble, ya, marble Tulung Agung, wah, tambah lagi. Kalau kita mau beli marble import, marble dari Italia, wah, itu paling top itu. Ya, saya nggak tahu rumahnya Sule, rumahnya Andri Tolani, katanya sih berpuluh-puluh miliar. Nah, mungkin sudah pakai marble. Ya, ini adalah basic pricing. Ya, pada penjualan, ya, artinya pabrik-pabrik, pendiri pabrik itu terjadi seperti itu. Ya, kalau kita mau pakai, ya, artinya bangunan sekian, tambah lagi. Nah, totalnya nanti 24.000. Ya, totalnya semua menjadi 28.000. Dikasih diskon 4.000. Jadi final price-nya 24.000. Padahal basic price-nya adalah 20.000. Biasa pada proyek-proyek bangunan. Nah, ini terjadi. Ini competitive value pricing. Tiap kali kita nambah sesuatu, ya, kita mesti tambahan bayar lagi. Nah, kalau pada global pricing, ya, nah, ada yang namanya export pricing, ya, multinational pricing. Ya, kenapa? Nanti ada faktor lain, risiko currency. Nah, artinya perubahan dolar dengan rupiah. Ya, kita harus jaga-jaga itu. Ya, kalau perusahaan penerbangan, ketika dia establish penjualan tiket, dia tidak mau pakai rate dolar yang berlaku di situ. Hotel itu tidak mau. Ya, biasanya tamu bayar pakai credit card, nah dia tambahin, biasa 10%, rate-nya lebih tinggi. Ya, ini yang terjadi. Terus juga ada di sini saya katakan tarif price escalation. Ya, artinya shipping freight. Nah, tidak boleh melakukan dumping. Dumping terjadi jikalau kita menjual di luar negeri sama atau lebih murah dari harga kita dalam negeri. Kalau di dalam negeri kita jual 100 rupiah,
Di luar negeri tidak mungkin 100 rupiah lagi. Apalagi 80 rupiah tidak mungkin. Nah, kalau kita melakukan itu, kita bisa dituduh dumping. Ya, ini yang terjadi. Nah, ada lagi skimming atau penetration pricing. Nah, ini menarik ini. Ya, ini menarik buat saudara-saudara sekalian. Kalau saya tanya skimming price itu apa? Ya, jadi jangan lupa. Skimming price harus saya tanyakan apa itu namanya skimming. Itu saudara-saudara harus catat. Ya, saudara-saudara nanti harus bisa menjawab. Ya. Kenapa itu disebut skimming? Ada yang bisa menjawab? Udah baca babnya? Kalau bisa menjawab, saya bisa kasih angka langsung minum B sekarang juga. Ya. Nah, apa itu skimming price? Skimming price terjadi misalnya kalau kita katakanlah mampu menghasilkan produk-produk yang secara teknis ya, paling top. Misalnya apa? Ya, kita dulu menjual ya, katakanlah BlackBerry. BlackBerry pakai sistem Symbian. Kalau sekarang Android, BlackBerry Symbian udah hilang. Ya, karena terbatas dibandingkan dengan Android. Sekarang hampir semua Android kecuali misalnya ya, iPhone. Nah, karena kita berhasil menciptakan ya, suatu sistem ya, yang waktu itu menggunakan Symbian, BlackBerry luar biasa meningkat. Ya, saya juga punya BlackBerry 2, Havelin dan Bold. Ya, sebelumnya saya pakai Nokia. Nokia sudah bagus, tapi belakangan saya ganti dengan BlackBerry. Karena pada BlackBerry kita bisa saling kontak asal ada PIN-nya, jadi mesti pakai PIN. Ya, sekarang terjadi. Kalau pakai Android tidak pakai PIN, asal punya nomor WA-nya kita bisa masukin di WA kita. Nah, BlackBerry bisa menjual ya, selama berapa tahun itu kira-kira 130 juta handphone. Ya, perusahaannya perusahaan di Kanada, Research in Motion. Nah, dia menjual yang harga setinggi-tingginya, baru belakangan turun. Kenapa? Pada skimming price, ya, itu syaratnya ialah harus mendapatkan profit yang besar. Profit yang besar, yang setinggi-tingginya, itu hanya bisa dijual, hanya bisa diperdapat sekiranya harga jualnya setinggi mungkin. Untuk apa nih? Ya, untuk apa? Ya, kenapa harga jualnya harus tinggi? Untuk mendapatkan profit yang tinggi, setinggi mungkin. Sebab profit itu nanti digunakan untuk apa? Untuk membayar ongkos-ongkos research dan development tadi, ongkos-ongkos pengembangan. Mahal. Ya, mahal. Jadi mumpung masih belum ada kompetitor, mereka menjual setinggi-tingginya. Ya, the highest maximum pricing. Supaya mendapat juga the highest maximum profit. Nah, profit itu nanti untuk meng-offset biaya research and development mereka yang sudah mereka keluarkan. Sehingga bisa menghasilkan suatu produk yang berkualitas tinggi dan mumpung belum ada saingan, belum ada kompetitor. Begitu kompetitor datang, harga tidak lagi bisa dipertahankan. Ya, harga harus dikembalikan menjadi murah. Ini yang harus diperhatikan kalau kita bicara misalnya ya, skimming price. Skim itu seperti susu skim. Ya, ketika lemak-lemaknya sudah dijual, sudah dikeluarkan. Makanya susu skim ya, itu banyak dijual di pasar, ya, lemaknya rendah sekali, mungkin tinggal 10%. Ya, itu skimming price, jadi dikeluarkan lemak-lemak. Jadi pada saat harga tinggi, nanti suatu saat kompetitor masuk, ya, harganya harus di-skim, dikecilkan, direndahkan. Itu strategi harga yang pertama kalau kita bicara export pricing. Yang kedua adalah penetration price
Apa itu penetration price? Penetration price dari namanya sudah jelas. Penetrasi, harga penetrasi. Apa yang dipenetrasi? Yang dipenetrasi adalah pasar. Penetration price, harga untuk mempenetrasi, untuk memasuki pasar. Nah, kenapa begitu? Saya kasih contoh lagi. Ya, ketika Lexus dari Jepang itu mau menembus pasar Amerika, Lexus menggunakan penetration price strategy. Lexus sudah bikin penelitian, lawannya adalah Mercedes-Benz. Mercedes itu di Amerika penjualannya banyak, ya, cukup banyak, itu syaratnya. Lexus tidak mau melawan brand-brand produk-produk yang penjualannya rendah. Mungkin ada yang lebih hebat, Rolls-Royce, ya, Lamborghini, Ferrari, tapi penjualannya terbatas. Jadi yang teknologi tinggi, harga mahal, ya, karena kualitas mahal, tetapi penjualannya banyak, ya Mercedes-Benz. Bukan Lamborghini, bukan Rolls-Royce. Ya, kalau Cadillac itu buatan dalam negeri. Ya. Nah, kemudian setelah diputuskan adalah Mercedes-Benz. Nah, sekarang apa strategi launching Lexus di Amerika? Nah, yang dilakukan oleh Toyota waktu itu ketika masuk ke Amerika Serikat dengan Lexusnya, mereka menawarkan Lexus dengan separuh harga dari Mercedes-Benz. Itu penetration price. Ya, menjual lebih murah 50%. Nah, pada penetration price strategi berlawanan dengan skimming, ya, profit is not the ultimate aim. Profit bukan tujuannya. Pada skimming price, profit harus tinggi. Kenapa begitu? Karena price harus tinggi, karena profit juga harus tinggi. Kalau itu dipakai mengoffset, ya, membiayai research and development. Nah, pada penetration price bukan profit. Profit itu diabaikan. Tapi yang dipentingkan market share. Jadi pada penetration price strategi yang dikehendaki adalah pangsa pasar atau market share. Ya, the highest possible market share within the shortest possible time. Jadi pada saat yang sangat singkat, market share harus tinggi. Nah, ini adalah penetration price strategy. Ketika itu Lexus dijual dengan harga 50% dari harga, ya, Mercedes-Benz. Nah, kenapa Lexus tidak terkena dumping? Ya, kenapa kok bisa dijual 50% tanpa kena dumping? Nah, di situ kehebatan strategi Toyota. Ya, Toyota tahu bahwa dia berpotensi kena tuduhan dumping. Jadi dia tidak pasarkan di Jepang. Lexus pertama-tama yang mereka pasarkan adalah di Amerika. Jadi Jepang tidak ada. Jadi tidak bisa, ya, diperbandingkan harga Jepang berapa, kok harga Lexus di Amerika lebih murah, nggak bisa. Karena di Jepang mereka tidak punya, ya, produksi yang bernama Lexus. Yang pertama kali mereka pasar Lexus ialah di Amerika Serikat. Jadi tidak bisa ada bandingan. Nah, ini pintar Toyota. Jadi mereka tidak terkena tuduhan dumping. Ya, jadi dijual, ini adalah penetration price strategy, di mana, ya, market share adalah the ultimate aim, ya, di mana yang paling hebat ialah, ya, market share tadi harus setinggi mungkin. Harga bisa dibicarakan dan di-cut. Ya. Nah, setelah hampir 40 tahun, sekarang ini harga Lexus di Amerika, ya, sudah lebih mahal daripada Mercedes-Benz. Nah, walaupun Toyota itu perusahaan yang cash rich, banyak duitnya, tidak bisa mempertahankan, ya, penetration price strategi rugi terus-menerus, karena pada penetration price strategi mau tidak mau rugi. Jadi mau tidak mau mereka menaikkan harga tiap kali. Naik dikit, naik dikit, naik dikit, naik dikit. Sekarang harganya lebih mahal daripada harga Mercedes-Benz. Ya. Nah, strategi itu dilakukan oleh Honda. Honda di Jakarta juga begitu. Ya, saya tahu betul. Ketika baru di launching, Honda itu harganya katakanlah 100. Gitu.
Terus kalau laku 2 minggu kemudian dilihat, oh laku nih, naikin 110 gitu. Ya terus dinaikin.